Bab 4001 Pengenalan Sekte. Chariot dan Larissa terkejut bahwa Levi memanggil mereka dalam situasi seperti ini. Meskipun berasal dari sekte yang kuat seperti Eclipse, Larissa masih gugup melawan 6 sekte yang kuat sekaligus. Lagi pula, salah satu dari keenamnya dapat dengan mudah menghapus Eclipse jika mereka mau. Kami melawan petarung elit dari 6 sekte kuat. Apakah saya benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk melawan mereka? Sementara Larissa mempertanyakan kemampuan bertarungnya, Chariot menjadi sangat cemas hingga kakinya gemetaran. Apakah kalian berdua lupa bahwa kita memiliki senjata pamungkas? Levi mengingatkan mereka sambil tersenyum. Larissa dan Chariot merasa jauh lebih baik setelah mendengar itu. Senjata pamungkas yang Levi persenjatai dengan mereka di Dragon's Grave Valley akhirnya bisa memenuhi tujuan mereka. Mengaum, raungan guntur kilin bergema di seluruh area tiba-tiba. Jelas tidak senang dengan Levi yang tidak berpikir untuk memanggilnya untuk pertempuran besar seperti itu. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Guntur. Ayo, acaranya akan segera dimulai, kata Levi meyakinkan. Thunder Kilin tersenyum ketika mendengar itu. Karena penampilannya yang menakutkan, dia terlihat seperti monster yang menangis bahkan ketika sedang tersenyum. Ingatlah untuk mengeluarkan seluruh potensimu, Thunder. Jangan biarkan ada yang lolos hidup-hidup, tambah Levi. Mirip dengan bagaimana seseorang menepuk dadanya sebagai gerakan meyakinkan, Thunder Kilin mengangkat kaki depannya dan menepuk sisik di dadanya. Baiklah, ayo pergi, Levi memerintahkan sambil melambai pada mereka. Ketiganya kemudian berjalan ke atas tembok kota. Bagaimana dengan kami, Tuan Garrison? Sylvan bertanya dengan cemas. Kalian bisa bersantai dan menikmati pertunjukan dari sini, jawab Levi. Nikmati pertunjukannya. Sylvan dan anggota asosiasi utama lainnya terdiam saat mendengar itu. Kami datang jauh-jauh ke sini untuk membantu, namun, dia meminta kami untuk duduk dan menonton. Ini pasti misi termudah kita. Levi, Larissa, Chariot, dan Thunder Kilin kemudian melompat dari tembok kota dan mulai berjalan menuju kemah asosiasi Cordierite. Tidak lama kemudian pasukan sekutu memperhatikan mereka dan melaporkannya kepada orang yang bertanggung jawab. Menyerahkan dirinya kepada kita di atas piring perak. Perampok ini benar-benar berani. Aku heran mereka punya nyali untuk menyerang kita hanya dengan 3 orang. Mereka pasti meremehkan kita, iya. Kalau begitu, kita harus memberinya pelajaran tentang kerendahan hati. Semuanya, libatkan musuh. Para prajurit dari pasukan sekutu asosiasi Cordierite datang menyerbu keluar dari kamp mereka dan menunggu kelompok Levi mendekat. Suara mendesing. Angin kencang bertiup melintasi medan perang dan menimbulkan badai pasir di tempat. Namun, badai pasir itu sirna ketika sudah mendekati posisi Levi. Kamu perampok kurang ajar. Aku, sesepuh Ing Flame Court, akan menjadi lawanmu, kata seorang lelaki tua berambut putih dengan suara dingin saat dia menyerbu ke depan formasi. Dia kemudian menghasilkan api 3 warna di kedua telapak tangannya. Nyala api begitu panas sehingga tampak merusak ruang di sekitar mereka. Aku, kepala ketiga dari suku harimau pertempuran, juga ingin bergabung dalam pertarungan. Hal berikutnya yang mereka tahu, seorang pria kekar berlari ke garis depan juga. Kekuatan ledakan di dalam ototnya yang besar mengalir keluar dari tubuhnya saat dia bersiap untuk bertempur. Suara samar raungan harimau bergema di seluruh area saat dia melambaikan tangannya. Aku wakil Master Titanus Order. Izinkan saya untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, kata seseorang dengan suara menggoda. Karena orang ini bertubuh ramping dan mengenakan kerudung hitam, tidak ada yang bisa menentukan jenis kelamin dan identitas orang tersebut. 2 bayangan-bayangan tampaknya berdiri di samping orang itu, membuat semua orang yang hadir merinding. Bab 4002 menantang pejuang dari semua sekte. Kami adalah 8 prajurit titanium dari Ordo Dracotigris. 8 pria kemudian mendarat di tanah di depan semua orang, masing-masing memancarkan cahaya kemasan. Mereka semua mengenakan jubah dan telapak tangan saling menempel. Orang-orang di sekitar mereka harus sedikit melindungi mata mereka karena kepala botak mereka memantulkan sinar matahari dengan sangat baik. Kami, para tetua Akademi Roh Kudus, akan berpartisipasi dalam pertarungan ini juga. Sekelompok pria dengan penampilan aneh dan tidak manusiawi melangkah maju. Mereka memancarkan aura aneh dan tampak agak menakutkan dengan mata merah mereka. Tuan, prajurit titanium dari Ordo Dracotigris ini dilatih dalam seni titanium, teknik pelatihan fisik murni.
Mereka mengatakan mereka yang telah mencapai level tertinggi dalam seni mampu mencapai kekebalan mutlak. Adapun Ink Flame Court, mereka dilatih dalam teknik api dan dapat memanipulasi setiap dan semua api di dunia. Pemimpin di sana mampu menghasilkan api dengan warna berbeda. Semakin banyak warna dalam nyala api, semakin kuat hasilnya. Titanus Order adalah salah satu yang menyeramkan. Dari apa yang saya dengar, mereka dapat memanfaatkan kekuatan alam semesta untuk membuat lawan mereka lengah. Saya tidak tahu banyak tentang Akademi Roh Kudus, tetapi anggota suku harimau pertempuran memiliki darah binatang roh di dalamnya. Darah binatang roh akan bangkit ketika mereka mencapai usia tertentu, memberi mereka dorongan besar dalam kemampuan bertarung. Yang saya tahu tentang Sekte Pisau Ilahi adalah bahwa mereka memfokuskan pelatihan mereka pada ilmu pedang. Rupanya, Tuan mereka telah menyempurnakan keahliannya. Kita beruntung dia tidak ada di sini hari ini, atau kita bisa mengalami saat yang sangat buruk, Larissa menjelaskan kepada Levi saat mereka terus berjalan maju. Chariot hanya bisa merasa sedikit iri pada Larissa. Karena dia tidak tahu banyak tentang hal ini, dia tidak dapat memberikan informasi yang berguna dalam situasi seperti itu. Jangan khawatir, aku akan segera membuat mereka menyesal dilahirkan ke dunia ini, jawab Levi sambil tertawa kecil. Dia kemudian menyerbu ke depan dengan lengan kirinya terangkat tinggi ke udara. Hal berikutnya yang mereka tahu, Thunder Slaterer telah muncul di tangannya. Meretih, sinar cahaya perak menyilaukan menyinari seluruh area saat itu mengenai para tetua Sekte Pedang Ilahi. Arai pedang tanpa batas, teriak tetua Sekte Pedang Ilahi, mendorong yang lain untuk menyalurkan tekniknya. Energi pedang kemudian berkumpul dan membentuk jaring pedang yang menakutkan yang mereka luncurkan ke arah Levi. Dentang, 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 suara baja yang berbenturan satu sama lain bergema di seluruh area. Tiba-tiba, jaring pedang dipotong menjadi dua oleh sinar perak yang terus melonjak ke arah para tetua. Mundur, teriak tetua Sekte Pedang Ilahi saat dia merasakan tingkat bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sinar itu. Tetua lainnya dengan cepat menyingkir untuk menghindari sinar yang masuk, tapi itu terlalu cepat. Sinar itu berhasil mengenai beberapa tetua saat mereka berada di udara. Menyembur, darah menyembur dari tubuh para tetua itu saat mereka mati di tempat. Meski begitu, energi sinar itu tidak berkurang sedikitpun. Itu memotong garis yang dalam ke tanah dan membunuh pejuang musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti itu, Levi telah membunuh dan melukai sebagian besar anggota Sekte Pedang Ilahi dalam satu serangan. Jangan sombong, perampok kurang ajar. Aku akan membakarmu menjadi abu, teriak kepala tetua Ink Flame Court. Api tiga warna di telapak tangannya meningkat dalam ukuran dan intensitas saat dia dengan cepat menyalurkan tekniknya. Hanya dalam hitungan detik, itu telah berubah menjadi dua roda api raksasa. Panas yang hebat dari roda yang berapi-api mendistorsi ruang di sekitar mereka saat mereka meluncur ke arah Levi. Oh, kamu ingin bermain api? Tentu, dua orang bisa memainkan permainan itu. Aku akan mengalahkanmu dengan elemenmu sendiri, kata Levi sambil mencibir. Mengaum, raungan keras bergema di seluruh langit di atas. Bahkan sebelum Levi sempat merespons, Thunder Kilin membuka mulutnya dan melepaskan seberkas api ke arah musuh. Pancaran api tampak seperti sesuatu yang bisa dilihat dalam efek khusus film. Ledakan memekakkan telinga terdengar saat kedua serangan bentrok satu sama lain. Bab 4003 Pertarungan Kultivator Fisik. Hal berikutnya yang mereka tahu, seberkas api telah menelan roda api saat itu terus menuju kepala tetua Ink Flame Court. Oh tidak! Raut wajah kepala tetua berubah saat dia secara naluriah mencoba menghindari serangan yang datang. Meskipun demikian, sinar api Thunder Kilin sangat cepat sehingga masih mengenai lengan kanannya. Aduh! Kepala tetua berteriak di bagian atas paru-parunya saat rasa sakit yang hebat melonjak ke seluruh tubuhnya. Panas dari pancaran api begitu kuat sehingga lengan kanannya langsung berubah menjadi abu, dan darah yang mengalir keluar dari lukanya menguap di tempat. Thunder Kilin meraung dan melirik Levi seolah bangga dengan penampilannya. Itu kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke kepala tetua, yang kebetulan sedang menatapnya. Saat tatapan mereka bertemu, kepala tetua dapat dengan jelas melihat pandangan jijik di mata Thunder Kilin. Kamu Beastris Start, dia berteriak dengan marah. Saya kepala tetua Ink Flame Court yang sangat dihormati, namun, saya dipermalukan oleh makhluk roh. Aku akan membunuhmu, dasar. Kepala tetua setengah dari kalimatnya ketika penglihatannya menjadi gelap,
dan dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Levi kemudian menghabisinya dengan tebasan dari makam naga. Hati-hati, semuanya. Itu adalah binatang roh kelas raja. Jangan melawannya secara langsung, kata salah satu pejuang musuh. Berpikir bahwa Larissa dan Chariot adalah target yang lebih mudah, mayoritas pasukan sekutu memutuskan untuk memfokuskan serangan mereka pada keduanya. Tentu saja, itu adalah kesalahan besar lain yang mereka buat. Berkat bantuan senjata pamungkas, Larissa dan Chariot 10 kali lebih kuat dari biasanya. Meskipun petarung terkuat agak mampu melawan keduanya, mereka tidak bertahan lama. Hei, prajurit titanium dari Ordo Draco Tigris. Kalian berlatih latihan fisik murni, kan? Levi bertanya dengan seringai licik. Salah satu prajurit titanium menjawab dengan sungguh-sungguh, senjata pamungkasmu itu terlalu kuat. Saya khawatir pelatihan saya tidak akan ada gunanya bagi saya di sini. Kamu tahu, kamu bisa saja mengatakan bahwa kamu ingin aku melawanmu dengan tangan kosong. Tidak perlu membuang waktu berbelit-belit. Yah, kurasa aku bisa memenuhi permintaanmu itu dan terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Kata Levi sambil mencibir saat dia memindahkan makam naga ke tangan kirinya. Dia kemudian menyalurkan tekniknya dan melontarkan pukulan kuat ke prajurit titanium itu. Titanium Warrior terkejut dengan keputusan Levi untuk melepaskan keunggulan senjata pamungkasnya. Tidak buruk. Kebanyakan orang akan memilih untuk memanfaatkan kekuatan mereka dan menyembunyikan kelemahan mereka. Anda, sebaliknya, memilih untuk menyerahkan sumber kekuatan terbesar Anda. Dalam hal ini, saya akan memberi Anda rasa teknik tubuh titanium saya. Dia berteriak sambil melemparkan pukulan ke arah Levi sebagai pembalasan. Ledakan, gelombang kejut dari pukulan mereka saling mengenai terlebih dahulu sebelum kepalan tangan mereka bertabrakan. Retakan, suara keras tulang retak terdengar beberapa detik setelah tumbukan. Raut wajah prajurit titanium itu berubah saat melihat lengan kanannya patah hingga bahu. Menyembur, darah menyembur ke udara seperti kabut merah saat lengan kanannya hancur total. Ark, Titanium Warrior mengeluarkan jeritan yang mengental darah dari rasa sakit yang hebat dan menatap Levi dengan mata terbelalak dengan tak percaya. Apakah dia baru saja menembus teknik tubuh titaniumku dengan satu pukulan? Bahkan serangan dari senjata pamungkas hanya akan meninggalkan celah kecil. Bagaimana perampok ini bisa melukaiku dengan tangan kosong? Bab 4004 kesabaran kita habis. Ini berbahaya. Mundur. Kerusakan yang dilakukan Levi pada prajurit titanium telah membuatnya putus asa, dan melarikan diri dengan nyawanya adalah satu-satunya yang bisa dia pikirkan pada saat itu. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Teriak Levi dingin sambil melemparkan pukulan lain di Titanium Warrior, mengubahnya menjadi kabut berdarah di depan semua orang. Jumlah kekuatan destruktif di tinjunya sangat mengerikan. Aku tidak percaya perampok itu juga seorang kultivator fisik. Sepertinya dia jauh lebih kuat dari kita. Kita harus membalaskan dendam pemimpin kita yang gugur. Semuanya, serang bersama-sama. Prajurit titanium yang tersisa menyerang Levi pada saat yang sama, hanya untuk mati satu demi satu. Fakta bahwa Levi membunuh mereka tanpa menggunakan senjata pamungkasnya membuatnya semakin mengejutkan bagi mereka yang melihatnya. Saat para pejuang dari sekte lain mulai mundur, Levi dan tiga lainnya maju terus dan membantai orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Sylvan dan anggota sekte Astrelune semuanya terbelalak melihat pemandangan di depan mereka. Sekali lagi, mereka mendapati diri mereka tercengang oleh tampilan kekuatan Levi yang luar biasa. Chariot dan Larissa juga berhasil mengejutkan mereka dengan penampilan luar biasa mereka. Fakta bahwa senjata pamungkas itu mampu meningkatkan kekuatan mereka sebanyak itu adalah bukti bahwa mereka ditempa oleh pandai besi terbaik yang ada. Tidak ada gunanya kita tinggal di sini. Kita harus kembali ke Light Spring dan mengamati situasinya, kata Sylvan. Semua orang setuju dengan sarannya. Sylvan mengkhawatirkan Prime Company setelah kehilangan kontak dengan mereka, terutama karena kantor pusat telah mengirim mereka. Beritahu Tuan Garrison bahwa kami akan pergi untuk memeriksa berbagai hal dan akan segera kembali, kata Sylvan sebelum menaiki Cloud Ship dengan beberapa bawahannya yang terpercaya dan menuju ke Light Spring. Dia meninggalkan sejumlah besar pasukannya dengan sekte Astrelune kalau dukungan mereka diperlukan. Setibanya di Light Spring, mereka melihat Sea of Stars Guild dan Tenebrous Sky Division mengepung 800 petarung elit kompi utama. Kamu datang tepat pada waktunya, Sylvan.
Apa kau tahu seperti apa situasi Sekte Astrelune saat ini? Apakah Prime Association yang membantu mengalahkan Blithe Lord dan Arcadia? Kamu sebaiknya menjawab kami dengan jujur, atau kami akan menghancurkan kalian semua di bawah tumit kami. Anggota Sea of Stars Guild dan Tenebrous Sky Division membombardirnya dengan pertanyaan. Sejujurnya, tidak ada gunanya kalian tinggal di sini. Tuan Garrison seorang diri mengalahkan Blithe Lord dan Arcadia. Asosiasi utama sama sekali tidak pernah melakukan apapun untuk membantu, jawab Sylvan dengan senyum masam. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka terdiam selama beberapa detik. Itu tidak mungkin. Apakah Anda menganggap kami bodoh atau semacamnya? Blithe Lord dan wakil pemimpin Sekte Arcadia adalah petarung yang sangat kuat. Selain itu, mereka juga mendapat bantuan dari makhluk roh dan ratusan dewa alkimia. Seorang perampok biasa tidak mungkin memiliki kesempatan melawan rintangan itu. Sebaiknya kau berterus terang dengan kami, Sylvan. Kesabaran kita hampir habis. Anggota dari kedua sekte tersebut menolak untuk mempercayai kata-kata Sylvan. Karena sebagian besar pasukan mereka mengejar Sekte Astrelune, mereka memutuskan untuk menahan posisi mereka dan menunggu laporan status. Beberapa hari segera berlalu, dan mereka masih belum mendengar kabar dari pasukan lain. Sementara itu, beberapa petarung asosiasi Cordierite bersembunyi di Light Spring. Mereka juga sedang menunggu pembaruan dari pasukan sekutu sambil mempertahankan kontak dengan Albert. Albert semakin cemas ketika dia tidak menerima pembaruan status apapun dari pasukan sekutu. Dia memiliki firasat buruk di perutnya. Tepat ketika Sea of Stars Guild dan Tenebrous Sky Division berada di ambang kehancuran mental, mereka mendengar dengungan keras datang dari langit. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat awan menuju ke arah mereka. Sepertinya Cloud Ship Ink Flame Core, mereka kembali. Seseorang berteriak kegirangan. Namun, anggota kedua sekte itu membatu dengan apa yang mereka lihat selanjutnya. Bab 4005 membunuh mereka semua. Cloud Ship Ink Flame Core perlahan mendarat di depan mereka, dan trio serta makhluk roh muncul darinya. Orang-orang itu bukan dari Ink Flame Core. Siapa mereka? Mereka memiliki senjata pamungkas di tangan mereka. Apakah dia perampok yang dibicarakan semua orang? Apa yang terjadi pada para petarung dari Ink Flame Core? Setelah beberapa detik hening yang mematikan, mereka melirik ke arah datangnya awan itu. Namun, mereka tidak melihat tanda-tanda kekuatan lain yang mengejar Sekte Astrelune. Saat itulah mereka sadar siapa pria yang berdiri di depan mereka. Tuan Garrison. Anggota tertinggi dari Prime Association adalah yang pertama mengenalinya. Sylvan bergegas mendekat saat dia mendengar itu, dan dia sama terkejutnya saat melihat Levi. Tidak, ini bukan waktunya untuk menanyakan apa yang terjadi. Sea of Stars Guild dan Tenebrous Sky Division telah memelototi para pejuang asosiasi utama selama beberapa hari terakhir. Mereka mungkin menyerang kapan saja, jadi kita harus tetap fokus. Pemimpin divisi Tenebrous Sky bertanya dengan dingin. Apakah kamu perampoknya? Segera, semua orang menatap dengan jijik pada Levi saat mereka menanyainya. Ya, itu benar. Levi menjawab jujur dengan anggukan. Di mana orang-orang dari Ink Flame Core, Draco Tigris Order, dan Divine Blood Sect? Tanya pemimpin divisi Tenebrous Sky. Levi tertawa kecil ketika dia berkata, aku membunuh mereka semua. Apa? Apakah kamu begitu ingin bergabung dengan mereka dalam kematian? Apa? Semua orang tersentak kaget dan menatap dengan mata terbelalak ke arahnya dengan tak percaya. Pasukan sekutu yang terdiri dari 6 sekte sangat kuat. Mereka setidaknya harus dapat melarikan diri tanpa cedera, bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran. Tidak mungkin mereka semua mati. Ya, orang ini pasti menggertak. Aku yakin dia lari ke sini karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkan mereka. Menurut mereka apa yang bisa mereka capai hanya dengan mereka bertiga. Berpikir Levi hanya berbohong tentang membunuh pasukan lain, mereka semua tertawa di tempat. Karena Sylvan telah menyaksikan kekuatan Levi dengan matanya sendiri, dia tahu Levi tidak menggertak sama sekali. Ketiganya mampu membantai sebagian besar pasukan sekutu hanya dalam hitungan menit. Saya hanya datang ke sini karena saya tahu kami tidak perlu khawatir. Meskipun mengetahui kebenarannya, pernyataan Levi masih membuat Sylvan dan bawahannya merinding. Pasukan sekutu terdiri dari 6 sekte paling kuat. Aku tidak percaya Levi membunuh mereka semua dalam waktu sesingkat itu. Seru Sylvan. Seandainya dia tidak menyaksikan Levi beraksi, dia mungkin juga tidak akan mempercayainya.
Aku tidak keberatan membunuh kalian juga jika itu yang kalian semua inginkan. Terlepas dari nada suara Levi yang acuh tak acuh, pemimpin divisi Tenebrus Sky dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh yang dipancarkannya. Dasar bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir Tenebrus Sky Division adalah penurut? Dia berteriak dengan marah. Berpikir Levi takut ketika dia menggelengkan kepalanya, pemimpin divisi Tenebrus Sky tersenyum tipis. Namun, senyumnya membeku ketika dia mendengar apa yang dikatakan Levi selanjutnya. Oh, tapi senjataku memang bisa menumbangkan prajuritmu seperti kartu domino. Dia bahkan melambai Dragon's Grave dan Thunder Slaughterer di udara dengan senyum menghina di wajahnya. Marah, anggota Tenebrus Sky Division hanya ingin membunuh Levi. Kamu punya keinginan mati, kamu bajingan. Namun, para pemimpin Guild Lautan Bintang dan Divisi Tenebrus Sky memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Faktanya, mereka bahkan berpikir untuk mundur saat mereka mengenali senjata pamungkas di tangan Levi. Itu adalah senjata pamungkas premium yang dia gunakan. Pertarungan melawannya pasti akan mengakibatkan banyak korban. Kamu telah membunuh 17 petarung kelas puncakku, jadi kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Bab 4006 bicarakan. Tepat ketika kedua pemimpin sekte itu berencana untuk mundur, sebuah suara halus menarik perhatian semua orang. Seorang lelaki tua berambut putih kemudian melangkah maju dan menatap Levi dengan marah. Saya adalah kepala tetua dari Asosiasi Cordierite. Hari ini, saya akan membuat Anda membayar untuk apa yang telah Anda lakukan. Lelaki tua itu melanjutkan dengan tatapan tajam di matanya. Para tetua cabang Asosiasi Cordierite di Willowbank, yang dibunuh Levi di Lembah Makam Naga, adalah juniornya. Karena kepala tetua sangat dekat dengan mereka, dia menjadi marah ketika mengetahui tentang kematian mereka dan meminta izin untuk datang membunuh Levi sendiri. Kami memiliki 10.000 orang dari Tenebrus Sky Division, 1 ton petarung dari Sea of Stars Guild, dan tetua dari Cordierite Association yang kubawa bersamaku. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut pada orang-orang ini, kata kepala tetua Asosiasi Cordierite. Kata-kata itu sangat efektif dalam memengaruhi anggota divisi Tenebrus Sky dan Sea of Stars Guild. Divisi Sky Tenebrus lebih baik mati dalam pertempuran daripada mundur seperti pengecut. Kami memiliki formasi militer yang kuat dan strategi yang luar biasa, jadi membunuhnya seharusnya mudah. Sea of Stars Guild akan bertarung bersama Cordierite Association juga. Marah dengan sikap arogan Levi, semua orang memutuskan untuk bekerja sama dan menjatuhkannya. Dapatkan dia. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Selamatkan kedua wanita itu untukku. Tepat saat mereka semua menarik senjata mereka ke Levi, Thunder Killin meraung marah. Mengaum, sangat marah karena mereka mengabaikan keberadaannya. Levi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu. Mari kita lakukan. Karena perintah Prime Company adalah untuk melindungi Levi dengan segala cara, 800 pejuangnya bertahan saat mereka memancarkan aura yang menakutkan. Ketegangan melonjak saat pertempuran besar akan segera terjadi. Tunggu, Sylvan berteriak tiba-tiba. Setelah menyaksikan kekuatan senjata pamungkas Levi, dia tahu pertempuran skala besar seperti ini akan berakhir dengan meratakan semua Light Spring. Apa yang kamu lakukan? Tanya pemimpin divisi Tenebrus Sky dengan dingin. Aku pikir lebih baik jika kita semua membicarakan ini sebagai gantinya. Kalian tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Ten Garrison. Dia membunuh Blithe Lord dengan menusuknya sekali dengan senjata pamungkas premium miliknya. Dia juga menghancurkan senjata pamungkas Arcadia dengan itu. Kita dapat mendiskusikan kompensasi atas kerugian yang diderita Asosiasi Cordierite. Mengapa berjuang sampai mati sementara faksi musuh lainnya menertawakan kebodohan Anda? Bahkan jika kita mengabaikan betapa kuatnya Tuan Garrison sendiri, asosiasi utama juga telah diperintahkan untuk membelanya dengan segala cara. Itu berarti kalian juga akan melawan 800 petarung elit perusahaan utama. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan dengan ini? Kepala Tetua Asosiasi Cordierite, yang dengan keras kepala bersikeras membunuh Levi sebelumnya, tiba-tiba terdiam. Jika apa yang dikatakan Sylvan tentang perusahaan utama yang diperintahkan untuk membela perampok itu benar, maka Asosiasi Cordierite akan menanggung banyak korban bahkan jika kita berhasil mengalahkan mereka. Selain itu, kita masih harus berurusan dengan perampok yang sangat kuat. Jika Asosiasi Cordierite melemah, musuh kita pasti akan menyerang kita dan mengambil alih sekte kita. Selain itu,
Perampok tersebut mampu mengalahkan Blithe Lord dan Arcadia dengan bantuan para pejuang asosiasi utama. Sekarang kami harus menghadapi 800 petarung lain dari Prime Company. Aku mulai meragukan peluang kami untuk menang. Menyadari bahwa para petarung dari Tenebrous Sky Division dan Sea of Stars Guild mulai ragu, Sylvan berbalik ke arah Levi dan berkata, Garrison, maukah Anda berbaik hati untuk tidak melawan mereka di sini di Light Spring? Nada suaranya sopan dan penuh hormat karena dia tahu Levi lah yang memegang semua kartu di sini. Light Spring pasti akan ternoda merah jika Garrison memutuskan untuk melawan mereka. Bab 4007 untuk tidak meninggalkan akhir yang longgar. Levi tahu tentang kekhawatiran Sylvan. Makam naga dan pembantai guntur sangat kuat. Jika mereka mulai bertarung, Light Spring pasti akan hancur. Selain itu, Light Spring adalah basis dari Prime Association dan segalanya bagi Sylvan. Secara alami, pria itu tidak ingin melihatnya dihancurkan. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksakan pertarungan ini, Tuan Weber, kata Levi setelah hening sejenak. Meskipun Prime Association tidak banyak membantu dalam pertempuran, dia masih berutang budi kepada mereka karena berada di sisinya sejak awal. Selain itu, Prime Association akan menjadi pilihan yang baik untuk kemitraan setelah Levi menstabilkan posisinya di Kenford. Oleh karena itu, Levi memilih untuk menyetujui permintaan Sylvan. Setelah menerima jawaban yang diharapkannya, Sylvan menghela napas lega. Apa yang kalian pikirkan? Sylvan menoleh untuk melihat orang-orang dari Asosiasi Cordierite. Ekspresi kepala tetua Asosiasi Cordierite berubah dari suram menjadi pemarah. Jelas bahwa dia masih berkonflik tentang pilihan apa yang harus dia buat. Dia ingin bertarung, tetapi dia tidak mendapat tanggapan dari orang-orang yang bertanggung jawab atas Inflame Court, Draco Tigris Order, dan sekte lainnya. Mungkinkah kekuatan itu telah dihancurkan? Saat pikiran itu muncul di kepala-kepala tetua, dia menarik napas dengan tajam. Karena Anda yang meminta bantuan, Tuan Weber, saya akan melakukan apa yang Anda katakan untuk saat ini. Ketahuilah bahwa kami tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dengan mudah. Teman-teman, kita pergi sekarang, kata kepala tetua Asosiasi Cordierite. Setelah merenungkan masalah ini, dia memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Kemudian, dia segera mengirim anak buahnya ke lokasi sekte Astrelune untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasinya. Jika kekuatan lain benar-benar dimusnahkan, dia harus memikirkan cara lain untuk menghadapi situasi tersebut. Memulai perkelahian dengan gegabah mungkin akan membuatnya rugi besar. Sedang pergi. Begitu perintah keluar dari mulut kepala tetua, aliansi tripartit mundur dari Light Spring. Ketegangan di atmosfer segera mereda. Bahkan 800 pejuang dari kompi utama menghela nafas lega. Mereka tidak tahu apa tingkat kultivasi Levi, tetapi mereka menghadapi 10.000 anggota divisi Tenebrous Sky. Bahkan jika mereka memenangkan pertarungan, mereka akan kehilangan banyak orang. Selain itu, para petarung dari Guild Lautan Bintang dan markas besar Asosiasi Cordierite juga akan ikut bertempur. Silakan lewat sini, Tuan Garrison. Mari kita bahas langkah kita selanjutnya, kata Sylvan dan memberi isyarat. Levi dan yang lainnya berjalan ke ruang konferensi. Setelah semua orang duduk, Sylvan meminta anak buahnya untuk menyajikan teh. Beberapa obrolan ringan kemudian, dia bertanya, Tuan Garrison, apakah Anda benar-benar membunuh semua anggota pasukan sekutu Asosiasi Cordierite yang menyerang Anda? Kebanyakan dari mereka, semua pemimpin telah terbunuh, dan yang melarikan diri hanyalah kentang goreng kecil, jawab Levi dengan acuh tak acuh. Segera, orang-orang di ruang konferensi tersentak. Bahkan para pejuang kompi perdana tertegun. Mereka tidak pernah mengira Levi akan sekuat itu. Salah satu elit dari 6 sekte utama, termasuk Inflame Court, Divine Blade Sect, dan Draco Tigris Order, akan lebih dari cukup untuk menghancurkan salah satu sekte besar. Namun, aliansi dari 6 sekte utama dimusnahkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Ada begitu banyak pasukan terafiliasi dan organisasi tentara bayaran yang telah menerima hadiah dalam aliansi juga. Ini tidak bisa dipercaya. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Meskipun Sylvan telah menyaksikan Levi membunuh Blithe Lord dan yang lainnya, dia masih heran mendengar kata-kata itu dari Levi. Dia tidak percaya Levi benar-benar membunuh anggota sekte yang kuat itu. Sepertinya kamu jauh lebih menakutkan dari yang aku bayangkan. Sylvan hanya bisa berkomentar. Garrison,
Apa rencanamu setelah ini? Karena asosiasi utama telah memilih untuk berada di pihak Levi, rencana Levi akan secara langsung memengaruhi nasib asosiasi. Levi kemudian dengan muram berkata, "Bawa aku ke Willowbank. Saya akan memastikan tidak ada jalan keluar yang tersisa." Bab 4008. Apakah Anda mengira saya bercanda? Kata-kata Levi datang seperti sambaran petir, dan orang-orang yang hadir tersentak. Bahkan, untuk sesaat, mereka bertanya-tanya apakah mereka mendengar sesuatu. Secara alami, ada banyak orang di aula yang mengira Levi sudah gila. Sungguh kata-kata berani dari orang ini. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia akan pergi ke Willowbank sendirian? Itu basis bab terbesar kedua asosiasi Cordierite. Bagaimana mungkin satu orang dapat melakukan apa saja di tempat yang telah ada selama lebih dari 100 tahun? Saya akan mengatakan orang bodoh itu tidak takut. Aliansi, dibandingkan dengan Willowbank, bukanlah apa-apa. Pergi ke sana untuk membuat keributan tidak ada bedanya dengan keinginan mati. Sebagian besar dari kata-kata itu diucapkan oleh para pejuang kompi utama. Bahkan Sylvan dan beberapa orang lain yang telah menyaksikan kehebatan Levi secara langsung ketakutan oleh pernyataannya. Garrison, kamu tidak bercanda dengan kami, kan? Sylvan dengan suara serak bertanya. Levi membalas pertanyaan itu dengan mengatakan, apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Sylvan kehilangan kata-kata, karena dia bisa merasakan bahwa Levi sedang marah. Namun demikian, dia merasa bahwa dia harus mencantumkan pro dan kontra dari rencana Levi, meskipun itu berarti membuat Levi marah. Garrison, saya khawatir Anda tidak tahu tentang ini, tetapi Willowbank adalah tempat yang telah dikelola oleh Asosiasi Cordierite selama lebih dari 100 tahun. Hubungan antara sekte dan kekuatan di dalam kota itu rumit, dan memasuki tempat itu sama berbahayanya dengan memasuki gua beruang. Sekte yang menargetkan sekte Astrelune sebelumnya hanyalah semut dibandingkan dengan para petarung di Willowbank. Yang terpenting, Willowbank memiliki formasi pertahanan kuno yang telah diperkuat oleh banyak petarung dari Asosiasi Cordierite dari waktu ke waktu. Demikian pula, Sea of Stars adalah wilayah yang dijaga ketat. Sea of Stars Guild telah menyiapkan banyak formasi defensif dan ofensif di sana dengan bantuan elemen air Sea of Stars. Sylvan memberitahu Levi semua yang dia ketahui dalam upaya untuk membuat Levi menyadari betapa gawatnya situasinya. Terlepas dari seberapa kuatnya Levi, Willowbank adalah cabang kedua dari Cordierite Association. Selain itu, para pejuang dari markas Asosiasi Cordierite dapat menuju ke sana untuk mendapatkan bantuan kapan saja. Pergi ke Willowbank sendirian tidak berarti apa-apa selain nasib buruk, Levi bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sana. Tentu saja, Sylvan juga tahu bahwa Asosiasi Cordierite tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika Levi menyerang Willowbank, itu sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Asosiasi Cordierite pasti akan membalas dendam pada mereka dengan lebih semangat. Bahkan jika Levi dapat meninggalkan pertempuran tanpa cedera, dia masih akan menjadikan sekte di Willowbank sebagai musuhnya. Pada saat itu tidak lagi hanya menjadi hadiah, itu akan menjadi tempat berbagai sekte mencari balas dendam terhadap Levi. Jika itu terjadi, tidak akan ada cara untuk kembali lagi. Oleh karena itu, Sylvan merasa akan lebih baik jika Prime Association berperan sebagai mediator. Bahkan jika mereka harus membayar sejumlah besar uang untuk menenangkan Asosiasi Cordierite, itu lebih baik daripada membiarkan kebencian asosiasi membara. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa mereka tidak akan membalas dendam kecuali mereka semua mati? Aku tidak bisa selalu tinggal di Sekte Astrelune untuk melindunginya, kata Levi. Sylvan mengerti dari mana Levi berasal, Levi hanya tidak ingin mengkhawatirkan masalah itu lagi. Garrison, mengapa Anda tidak menunggu beberapa hari lagi? Orang-orang dari kantor pusat Prime Association akan segera datang. Kami akan menetapkan rencana yang disetujui semua orang. Apakah itu baik-baik saja oleh Anda? Sylvan ragu-ragu bertanya. Beberapa saat hening kemudian, Levi memiringkan kepalanya dan menjawab, baiklah, tetapi jika kita tidak dapat menyelesaikan rencana yang baik, saya akan tetap melanjutkan rencana saya untuk memusnahkan Willowbank. Mendengar itu, Sylvan menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir Levi akan bersikeras pergi ke Willowbank. Ngomong-ngomong, Tuan Garrison, saya sudah memeriksa masalah yang Anda minta saya periksa. Whistleblower adalah Empyrean of Eclipse yang baru. Sebelumnya,
Dia bersembunyi di markas sementara Asosiasi Cordierite di mana 3 tetua dari markas Asosiasi Cordierite bermarkas, kata Sylvan, mengubah topik. Sementara itu, di markas sementara Asosiasi Cordierite di luar Light Spring, Gloria mondar-mandir dengan cemas. Dia sudah menerima berita tentang pertempuran di luar markas Sekte Astrelune, seperti bagaimana perampok itu membunuh Blithe Lord dalam satu serangan dan bagaimana dia memusnahkan Arcadia dengan seekor binatang buas. Bab 4009 lihatlah sebelum Anda melompat. Selain itu, perampok juga membantai hampir semua orang di aliansi. Serangkaian berita buruk hanya membuat Gloria semakin frustrasi. Sungguh sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh Asosiasi Cordierite? Gloria mengutuk dengan keras. Dia pikir dia akan bisa menggunakan Cordierite Association untuk menyingkirkan perampok itu, tapi ternyata, perampok itu masih bisa menghapus aliansi yang kuat itu. Perampok tidak akan datang untuk menyelesaikan masalah denganku, kan? Setiap kali Gloria memikirkan hal itu, dia menjadi frustrasi. Dia berpikir untuk bersembunyi, tapi sepertinya itu bukan pilihan bijak untuk bersembunyi di dalam Eclipse. Panah yang ditembakkan perampok dari jauh kemudian melukai banyak anggota Eclipse. Jika mereka menjadi sasaran seseorang dengan senjata pamungkas lagi, kemungkinan dia akan mati dalam serangan itu. Oleh karena itu, Gloria memutuskan bahwa tinggal di markas sementara Asosiasi Cordierite lebih aman, terutama karena ada 3 tetua dari markas Asosiasi Cordierite di markas tersebut. Bahkan perampok harus memberi mereka rasa hormat, bukan? Gloria merenung. Lagi pula, Cordierite Association adalah negara adik kuasa di Kenfort. Orang-orang yang mereka kirim bahkan tidak 1/10 dari kekuatan keseluruhannya. Mereka perkasa di sini. Saya yakin perampok juga tidak akan berani melewatinya. Saat pikiran itu muncul di kepalanya, seorang pejuang Asosiasi Cordierite menghampirinya. Gloria, Penatua Nister menanyakanmu, kata petarung Asosiasi Cordierite tanpa ekspresi. Gloria tidak berani mengajukan pertanyaan lagi, karena ketiga tetua berjubah hitam jauh lebih kuat darinya, ada petarung lain yang juga bukan tandingannya. Menjaga profil rendah adalah cara terbaik baginya untuk memastikan keselamatannya. Gloria kemudian mengikuti petarung itu ke ruang konferensi. Ketika dia tiba, dia menemukan banyak pejuang dari berbagai sekte telah berkumpul di sana. Apakah ada yang bisa saya bantu, Penatua Nister? Tanya Gloria dengan sopan. Awalnya, Nister ingin menanyakan lebih detail tentang pertarungan antara perampok dan pejuang Eclipse, namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang kuat dengan cepat mendekati mereka. Seseorang datang, bersiap untuk bertempur, Nister langsung pesan. Jantung Gloria melompat ke tenggorokannya. Pikiran pertamanya adalah bahwa perampok itu telah datang, dan semua warna memudar dari wajahnya saat itu. Kemudian, Nister, Crow, dan Benoit berlari keluar dari ruang konferensi. Yang lain dengan cepat mengikuti dan mengeluarkan senjata mereka sebelum dengan muram melihat keluar. Berdebar, suara memekakkan telinga bergemuruh di udara, dan sedetik berikutnya, sesosok tubuh turun dari langit. Nister langsung mengenali sosok itu, dan dia dengan dingin bertanya, mengapa kamu ada di sini? Sylvan sebelumnya sudah membuat Nister kesal. Namun, dia menahan diri karena dia tidak tahu seberapa kuat Levi. Saat ini, dia hanya bisa berpikir bahwa Levi melewati batas dengan datang ke sini. Terkekeh, Levi berkata, aku di sini untuk seseorang. Siapa? Bentak Nister tidak sabar. Alih-alih menjawabnya, Levi memindai area tersebut dan segera menemukan Gloria. Saat dia menunjuk Gloria, yang bersembunyi di kerumunan, dia menyeringai dan berkata, dia. Nister dan yang lainnya dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, Gloria lah yang telah mengungkapkan keberadaan perampok itu. Apakah dia berencana untuk menyelesaikan masalah dengannya? Memang benar Gloria memberitahu orang lain tentang lokasimu, tapi jangan berani-berani melewati batas. Ingatlah bahwa Anda berada di wilayah kami. Nister mencemooh, lebih baik bagimu untuk melihat sebelum melompat. Kamu benar, Levi mengucapkan dengan sungguh-sungguh. Saat itu, Nister mengira Levi terpana dengan agresivitasnya. Tepat ketika dia akan melontarkan beberapa kata jahat untuk menyelamatkan reputasinya, Levi tanpa ampun memotongnya dengan berkata sambil tersenyum, aku melihat, dan ternyata hanya kamu, jadi aku akan melompat. Mendengar itu, Nister terpaksa menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya, dan dia mengerutkan wajahnya. Jangan melewati batas.
Ini bukan tempat bagimu untuk melakukan apa yang kau minta. Bab 4010-100 Tamparan untuk Gloria. Sebelum salah satu pejuang asosiasi Cordierite bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah kilatan muncul di depan matanya. Kemudian, gelombang energi pedang mengalir ke petarung, yang tidak bisa mengelak saat dia menyadarinya. Suara mendesing, darah menyembur, dan pejuang dari markas Cordierite Association jatuh ke tanah, mati. Sungguh cerewet, kata Levi kesal. Jika kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, aku akan segera mengirimmu ke kematianmu, adalah kata-kata dingin Levi yang menggelegar di telinga semua orang dan membuat mereka merinding. Mister dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Levi akan berani membunuh seseorang di wilayah mereka. Ini keterlaluan. Tapi perampok memang punya hak untuk menjadi sombong ini. Aku mungkin juga tidak bisa menghindari serangan sebelumnya dengan sempurna. Itu adalah pemikiran yang dimiliki oleh para pejuang di daerah tersebut, dan mereka mulai menyadari bahaya yang mereka hadapi. Selain itu, mereka baru saja mendengar tentang kekuatan senjata pamungkas premium Levis baru-baru ini, dan tidak ada yang terlalu tertarik untuk menjadi tikus percobaan untuk senjatanya. Gloria, sebaiknya kamu maju sendiri. Jika Anda menunggu saya untuk mendapatkan Anda tidak akan melihat belas kasihan dari saya, tuntut Levi. Gloria berguncang seperti daun, dan dia sepucat kertas. Meskipun demikian, dia tidak berani melawan kata-kata Levi. Dia bisa merasakan niat membunuh di bagian terakhir dari kata-katanya. Gloria berbalik untuk memberikan pandangan memohon pada para pejuang dari Asosiasi Cordierite, tetapi mereka semua menyingkir untuk membuka jalan, memperlihatkannya pada Levi. Meskipun amarah menyala terang di dalam diri mereka, tidak ada pejuang yang berani melewati Levi karena takut mati. Dibiarkan tanpa pilihan, Gloria menguatkan dirinya dan berjalan dengan susah payah seolah kakinya dipenuhi timah. Dia tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Bisa jadi kematian, atau bisa jadi neraka seumur hidup. Kematian tragis pejuang sebelumnya masih segar dalam ingatannya, dan Gloria takut dia akan berakhir seperti dia. Puluhan meter menuju Levi terasa seolah-olah Gloria telah berjalan kaki melintasi separuh dunia. Percepat, Anda membuang-buang waktu saya, desak Levi. Air mata hampir keluar dari mata Gloria, dan dia menoleh ke Nister dan yang lainnya lagi. Sayangnya, mereka semua berpaling, jelas tidak berniat membantunya. Akhirnya, setelah 15 menit, Gloria berhenti di depan Levi. Untuk beberapa alasan, dia merasakan keakraban ketika dia melihat perampok yang tampak biasa itu. Karena kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, kamu harus membayar harganya. Saya di sini hari ini untuk mengumpulkan bunga. Tepat saat kata-kata itu melewati bibir Levi, Gloria melihat sesosok telapak tangan yang samar-samar bergegas ke arahnya. Secara naluriah, dia mencoba menghindarinya, tetapi kakinya terasa seperti ditahan. Bergerak bahkan 1 inci pun tidak mungkin. Memukul, Levi menamparkan pipi kanan Gloria. Jejak tangan berdarah langsung terwujud, dan pipinya membengkak. Asimetri mengganggu saya. Tepat saat itu bergema di udara, Gloria merasakan sengatan panas di pipi kirinya. Memukul, kendali Levi atas tamparannya telah memastikan bahwa bengkak di kedua pipinya hampir sama. Kamu sepertinya belum ingin menyerah. Kalau begitu, aku akan terus menamparmu. Memukul, memukul, masih memelototiku. Memukul, memukul, memukul. Levi menamparkan Gloria ratusan kali terus-menerus sampai kulit di pipinya mau mengelupas. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia tampak sengsara. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Gloria melihat bintang di depannya saat dunia berputar di sekelilingnya. Wajahnya juga terasa mati rasa. Tersesat sekarang, Levi akhirnya berhenti menamparkan Gloria. Dia menoleh ke yang lain dari Asosiasi Cordierite dan berkata, jangan ragu untuk maju jika Anda tidak puas dengan ini. Keheningan mengambil alih ruangan. Semua orang tutup mulut karena takut memicu kemarahan Levi. Bersambung.